Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Aduh, sariawan sakit banget bu, menapas di lidah sampai anu hunar. Qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Bersama-sama kita doakan serta kita hormati sebagai ta'ziman kepada Ketua DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Siapa bu? Kenal? Siapa bu? Anjuruddin. Dini doang. Kita doakan semoga beliau panjang umur, amin. Sehat badannya, amin. Berkah rizkinya, amin. Ya Rabbal. Serta yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Ence Ende Oyot, apalagi empok, semua yang hadir di sini enggak saya sebutin atu-atu karena waktunya 30 menit. Semoga kita semua yang kumpul di sini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berkah rizkinya, amin. Pulang dari sini utangnya lunas semuanya. Sama, saya punya utang. Ya. Tidak ada kata yang paling indah kita ucapkan pada pagi menjelang siang ini. Yuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Karena hari ini emang enaknya mah di rumah bu, sambil nonton TV, sambil nonton gosip. Sekarang yang lagi rame apa bu? Tuh, Agus mukanya diseblok pakai air bu, sampai air keras. Agus sedih katanya bu. Itu lagi rame di TV tuh. Tahu ibu? Nenek-nenek mah kagak tahu enggak? Tahu. Iya, nenek-nenek gue gedengan tahu. Paling enak juga nonton TV sambil makan, tapi karena panggilan iman, panggilan hati karena Allah nyampe ke sini. Saya lihat muka-muka di sini banyakan bukan orang Jatisari, ada yang dari Durenan tuh. Ndek saya pernah nyampe. Yang dari Sonono, Cakung, nyampe kemari. Dari mana? Bojong. Nyampe kemari. Hari ini ada 3 pengajian ibu-ibu, Jatiwarna 1, habis itu Kendurul Quran Haji Oji. Baru saya kemari. Untungnya 3-3-nya nggak ada besek, jadinya nggak paramparan karang mah. Lah kemarin mah terdagar-dagar, besek kape ampul-ampulan. Kalau sekarang alhamdulillah aman. Ya, nggak ada beseknya. Ya, yang penting berkah, amin ya Rabbal. Tema kita hari ini adalah tentang belajar Al-Quran. Ya bu, kalau kita lihat ibu, tahu ibu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Megang kambing pernah? Kambing kalau dibuka bajunya itu jadi kulit tuh bu. Itu kulit tergantung diapain bakal jadinya. Kalau itu kulit jadi bedug, pukulin. Kalau itu kulit jadi patu, injak-injak. Kalau itu kulit kambing jadi jadi apa? Iya, jadi tas isinya kue cucur, kue dabag. Iya, cuma diisiin begituan doang. Tapi kalau kulit kambing dijadikan sampul untuk Al-Quran, maka kulit itu menjadi mulia.
Kalau bisa diciumin itu kulit kambing. Habis ngaji shadaqallahul azim ditutup dicium. Padahal apa Bu? Kulit kambing. Mau yang resep sama kambing kek, mau kagak kek, kalau itu kulit udah nempel di Al-Quran dicium Bu. Walaupun habis cium deh baunya. Begitu kurang lebihnya. Artinya apa? Setiap orang-orang, setiap hal apapun, semuanya yang berkaitan dengan Al-Quran maka Allah akan muliakan. Sekalipun itu adalah kulit kambing. Maka ibu-ibu, kalau seandainya ingin dimuliakan oleh Allah dan seluruh alamnya, maka hadirkan Al-Quran di diri kita. Kira-kira ibu tadarus sehari berapa juz Bu? 7 juz. Ilok. Kalau 7 juz kagak bisa, 1 juz dah. 1 juz sehari udah. Belum. Setengah juz. Ustazah mah urup setengah juz. Oh no, oyot-oyot. Udah setengah juz? Belum. Satu ain sudah. Alhamdulillah. Setiap hari apa itu? Rebo doang. Ya. Minimal 1 hari 1 ain Bu. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, buka Quran. Sekebetnya buka. Itu kulhu, kita baca. Kita buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Kata bocah cepet mak ngaji, gue mau masak. Ya bagian. Yang penting 1 hari jangan sampai kagak ngaji. Maka menurut saya ada 5 yang akan kita dapatkan kalau kita selalu membersami Al-Quran dalam setiap harinya. Yang pertama, kata Nabi, barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, di dalam kitab Mukhtarul Hadis yang sering dikaji sama guru kita Kiai Ubadillah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka orang-orang yang belajar dan mengajarkan insya Allah menjadi orang yang terbaik. Maka orang yang belajar Al-Quran yang pertama akan mendapatkan derajat yang tinggi. Tuh, alhamdulillah. Bu, di Istiqlal, tahu Ibu Istiqlal? Itu ada imam masjid, kerjanya tebang seminggu sekali. Jadi imam seminggu sekali, gajinya melebihi bapak-bapak yang kerjanya setahun sekali. Yang kerjanya setahun. La ilaha illallah. Itu cuma jadi imam doang. Seminggu sekali. Apalagi di Mekah, la ilaha illallah, baru bismillah aja udah ketahuan Bu. Lihat seorang imam, seorang ahlu Quran dimanapun dimuliakan. Ini kan depan ustazah semua. Coba ngajinya dulu Al-Qurannya rajin. Apal udah Bu. Apal apa? Iya apal. Ya apal apaan tau dah. Adanya di depan mulia, ustazah ngaji dulunya nyantren. Ya coba itu. Ya. Karena Al-Quran. Jadi kalau orang yang belajar Al-Quran lalu mengkajinya, maka yang pertama akan mendapatkan kemuliaan. Mau dapat kemuliaan Ibu? Kalau di dunia umpama kita nggak dapat kemuliaan, pasti yakin Allah akan memberikan kemuliaan di akhirat. Pasti orang-orang yang ahli Quran di dunia nanti di akhirat mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin ya Rabbal. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran insya Allah sehat. Sehat dari mata sampai ke jempolnya. Pokoknya seluruh badan sehat. Maka bedain Bu antara orang yang rajin baca Quran sama yang enggak. Dikit-dikit orang yang enggak baca Quran, dikit-dikit puyeng. Lah coba tetangga beli kulkas, dia yang panas. Tetangga beli mobil, dia yang ngacir. Lah ini kebangetan hatinya jauh dari Allah. Kalau orang yang sering baca Quran, tetangga beli kulkas, alhamdulillah, ntar gue numpang naruh ayam, naruh ikan di situ ya. Gue agak punya kulkas, gue punya pendaringan doang. Kalau orang yang hatinya sering didalamkan Al-Quran, dikaji Al-Quran, hatinya bersih Bu. Kagak guji ya sama orang guji. Orang pakai emas. Lihat Bu, wah ilallah. Cek dari mana Cek? Itu Dek dari mana Dek? Emasnya ngereret
Kerjaannya cuma ngeneng-ngeneng, hatinya jauh dari Al-Quran. Maka orang-orang yang hatinya ada Al-Quran nggak akan begitu, Bu. Makanya kita bisa bedain. Kalau ada orang yang begitu modelnya, berarti di rumahnya nggak pernah baca Quran. Betul, Bu? Udah dibuktiin belum? Belum. Jangan-jangan begitu ya di sini ya. Iya. Yang kedua, apa yang kedua? Apa, Bu, yang kedua? Tadi pertama apa yang pertama? Allah akan berikan kemuliaan. Yang kedua apa, Bu? Nggak mesti tahu aja, girang banget. Yang kedua sehat. Yang ketiga orang yang belajar dan membaca Al-Quran insya Allah mendapatkan syafaat di dalam kubur maupun nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi kalau orang yang belajar Al-Quran, mengkaji dengan sebaik-baiknya, baca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwidnya, insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat sama dia. Ya Rabbal. Maka nanti kemarin berapa bulan yang lalu kita ketemu, sekarang ketemu lagi nih. Udah lama ya, lagi saya masih muda. Tapi sekarang udah oyot-oyot. Iya. Makanya kalau orang-orang yang sering baca Quran, Bu, orang yang sering baca Quran itu pikirannya kurang, bukan kagak ada pikirannya, medit namanya. Orang yang baca Quran, pikirannya Allah plongin, gak bakalan puyeng. Utang biar kata banyak banget kok kagak bakal puyeng. Yakin sama Allah, insya Allah utang mantar Allah yang bayar. Kapan tahu dah. Iya. Kenapa? Sudah yakin bahwa memang siapa orang yang baca Al-Quran, mulutnya selalu mengucapkan Al-Quran, Allah mudahkan segala urusannya. Saya ada cerita diri saya sendiri, tahadus bin ni'mah. Bu, kemarin saya umroh. Tuh kan, bukan ngeneng-ngeneng, bukan ini mah. Ngeneng-ngeneng lagi. Bu, ilah gua mau umroh gitu. Kan iya. Kemarin saya berangkat umroh, ceritanya itu saya habis ngaji Waqiah. Saya suruh baca Waqiah. Baca Waqiah. Saya baca Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Selesai baca Quran, setelah selesai itu pengajian, ada obrolan-obrolan di antara Haji Ahmad. Dan akhirnya apa? Itu emang udah sebelumnya saya minta, ya Allah pergiin apa saya umroh ke sono, udah lama ini gak ke sono, emang belum ke sono pisan. Iya, pengen ke sono gitu. Udah mulu, Bu. Setiap saya habis nerima setoran siswa hafalan, saya kan ngajar tahfiz, Bu. Kita doain ya, doain Ustadz ya, biar Ustadz bisa berangkat umroh. Begitu terus saya minta sama anak-anak. Anak-anak bisa baca Quran kan hatinya jernih banget ya, Bu. Saya selalu minta doa dan akhirnya apa? Pada malam itu tahadus bin ni'mah, ada seorang yang mengatakan, Ustadz mau umroh, mau, punya duit kagak. Ya halah sian mensi, ya udah berangkat. Beneran ini? Lah beneran. Ilok bohongan. Dan akhirnya saya berangkat. Dan alhamdulillah kemarin berangkat tanggal berapa ya? Iya. Belum lo, kamu udah lupa ya. Ya alhamdulillah. Pas saya nyampe sono, Bu, di depan Ka'bah saya sholat, Bu. Lagi saya sholat diomelin. Allahu Akbar. Haram katanya, Bu. Pas saya, lah emang apa gue sholat diomelin aja ya? Entah saya lihat, saya pakai sendal, Bu. Lah sholat pakai sendal, lah orang lupa, orang banyak ya. Iya, bagian dah namanya orang lupa. Lagi sholat, kata saya diomelin aja, mengapa ya? Haram. Pas saya lagi begini, iya gue pakai sendal. Iya saya lupa. Bagian namanya lupa ya, Bu. Akhirnya sendalnya saya taruh. Kebetulan takut hilang sendal. Ya mas sendal baru menatu. Ya. Alhamdulillah. Ya, begitu aja ceritanya. Jadi berkat Waqiah. Waqiah itu adalah Al-Quran, Bu. Berkat Al-Quran, surah Waqiah. Istiqomah kita baca. Alhamdulillah. Kita udah ngumpulin duit. Roman apa ngek-ngekan. Sampai payah banget, Bu, ngumpulin duit buat berangkat umroh kagak pergi. Rupanya dengan Al-Quran Allah sih gampang, udah pergi sono gidah, cerewet banget kata Allah gitu kali. Akhirnya dipegihin sama Allah. Alhamdulillah. Makanya ibu kalau pengen umroh cerewet sama Allah, bukan sama laki. Ya Allah, ini siapa yang berangkat umroh, gua ngaji nih 1 juz ya. Kalau di 1 juz berangkat, kalau berangkatin umroh awas. Ya emang harus begitu.
Ya Allah, kalau saya berangkat umroh, kalau bisa yang kedua adalah nadar, silahkan ibu nadar. Kalau saya berangkat umroh dengan dana dari mana kek? Apa rumah saya kegusur kek? Apa dapat warisan kek? Apa bagaimana kek? Cerita yang penting saya berangkat umroh. Ya Allah, saya akan berjanji setiap habis sholat subuh saya ngaji 1 juz 40 hari. Pusing dah. Ya silahkan, kalau bisa nadar begitu. Mau puasa seumur hidup gak mengapa. Namanya nadar. Cuman jangan sampai kalau kita seandainya nadar ditinggalin begitu, nggak boleh. Dah, yang pertama tadi apa Bu? Lupa dah. Belum keluar mendapatkan kemuliaan. Yang kedua, yang ketiga syafaat. Yang keempat, bukan dapat besek, dapat besek mah ngaji tahlilan doang. Yang keempat, orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran dan membaca Al-Quran, maka orang ini insya Allah awet muda atau panjang umur. Saya punya guru Kiai Fatoni, Kiai Haji Fatoni MA. Beliau itu guru besar di IKI sana Jakarta. Beliau itu adalah pemegang sanad tertinggi di Indonesia. Dan sampai sekarang beliau itu masih mengajarkan Al-Quran kepada mahasiswa-mahasiswinya dengan mengucapkan lafalnya dengan baik. Padahal udah tua orangnya Bu. Kenal sama orangnya? Bu Zeng? Kagak kenal? Ya saya kenalin aja. Beliau adalah orang-orang ahli Quran, pemegang sanad tertinggi di Indonesia ini. Maka orang-orang yang seandainya dalam setiap harinya mengucapkan Al-Quran dengan baik, insya Allah panjang umur, awet mud. Mau panjang umur Ibu? Mau awet muda? Maka banyak-banyak bacaan. Ustadz, saya belum bisa baca Quran, bagaimana ini ya? Ngaji. Lah kagak bisa, diem aja. Kalau belum bisa ngaji. Belajar. Panggil ustazahnya. Tuh ustaz yang rero tuh cakep-cakep banget tuh. Mau yang kudungannya hitam, biru, coklat tuh. Saya kok nggak mengapa. Iya, saya kok guru ngaji. Iya. Bukan promosi, emang kerjaan saya. Jadi kalau seandainya kita baca Quran, lalu bacaan yang kita baca asal-asalan, tidak ada gurunya, maka Al-Quran itu yang nanti akan melaknat kita Bu. Kalau kita baca Quran enggak pakai guru, kalau kita beramal enggak pakai ilmu, maka ilmu yang kita amalkan tertolak. Al-Imam Ali karamallahu wajhah bilang, amal yang tidak didasari dengan ilmu la tuqbal, maka hukumnya tidak akan diterima. Maka kalau seandainya kita ingin bacaan yang kita diterima, walaupun bacaan kita salah, harus dalam kondisi belajar. Walaupun ngajinya seminggu sekali. Ini alhamdulillah cuma di Al-Huda pengajian yang ada kajian Al-Qur'annya nih, alhamdulillah. Di majelis ibu-ibu rata-rata fikih doang Bu. Maka ibu bersyukur yang ada di sini, semoga kita semua kumpul bersama orang-orang ahli Quran. Amin ya rabbal. Ya, makanya saya juga berharap dengan dosa saya yang banyak, kekhilafan dan kesalahan, selalu minta ampun kepada Allah agar senantiasa nanti di akhirat kita semua dikumpulkan bersama-sama orang ahli Quran. Karena orang-orang ahli Quran insya Allah jaminannya surga. Karena orang-orang baca Quran itu Bu, Masya Allah godaannya beneran dah. Kalau ngaji, ini saya ngaji di Jakarta Timur Lubang Buaya, ngajar ngaji, ibu-ibu pertama kali semangat, Ustadz, kita ibu-ibu komplek pada mau belajar ngaji, walah cakep. Hari apa Ustadz? Hari Jumat, jam berapa? Ba'da asar, siap, gas, OTW. Datang ada 20 orang. Wah. Ayo Bu ngaji atu-atu. Auzubillahi, kita ajarin atu-atu. Habis itu kita ajarin sifat huruf. Bu, ada namanya sifat isti'la. Apa itu isti'la Ustadz? Isti'la itu adalah huruf yang naik ke angkat. Naik ke angkat. Angkat kemana Ustadz? Itu ngajar nenek-nenek begitu Bu. Oke, sekarang huruf dot ya Bu. Huruf dot itu adalah si hafatul lisan. Sisi lidah menyentuh gigi geraham atas. Ustadz, apa gigi saya yang udah ompongnya atas? Lah kalau kagak ada gigi isit kayak udah suruh templokin deh Kak. Ngajar nenek-nenek begitu Bu, kudu sabar. Lah besok-besoknya Jumat kedua tinggal 13. Tuh gara-gara dot. Itu saya ajarin to. Huruf to mulut jangan monyong. Kan orang dulu kalau ngajarin huruf to monyong Bu. To begitu ya Bu. To bari pipinya suruh melendung. Po suruh begitu. Kalau sekarang sebetulnya secara ilmunya nggak begitu. Sifat huruf to itu isti'la, cukup lidah yang belakang naik po begitu.
Lah nenek-nenek susah dibalikinnya, emang dulu diajarinnya begitu. Kita ngajarin to, Bu, ke atas. Jadi kalau biju to gini to. Orang katanya ke atas. Lah Jumat berikutnya udah kagak ngaji dia, tinggal 9. Habis dah murid gua. Kalau kita ngajari benar-benar Al-Quran, lah habis pisan. Sampai sekarang udah kagak ngaji lagi, udah bubar. Ya Allah Robbi, ngapa pada begitu ya? Iya. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak sama. Nih saya ceritain, Jatiwarna, dah tuh gue sebut namanya. Ngaji bapak-bapak ada 14 orang, yang satunya DKM. Wah ngaji. Kalau di situ enggak saya ajarin makhraj sifat, karena saya udah belajar dari ibu-ibu kemarin, gara-gara diajarin sifat huruf kagak ada ngaji lagi. Karena kagak. Ayo Pak ngaji atuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabb. La-nya panjang Pak. Ala'i rabb Pak, la-nya panjang. Ala'i rabb. Dibetulin sampai ada 20 kali. Kagak bisa-bisa. Lah besoknya lah kagak ngaji. Serba salah ini ya. Saya WA, Pak ngapa gak ngaji lagi? Abis saya ngaji disalahin mulu. Ya. Bukan disalahin, dibetulin. Lah orang ngaji masa disalahin? Akhirnya itu aki-aki udah kagak ngaji lagi. Abis juga sampai sekarang. Ya halo dah, aku mah kagak punya murid ini mah dah. Asal ngajarin ngaji abis, ngajarin ngaji abis. Itu Bu, emang Al-Quran perlu kesabaran. Maka Allah itu akan jaga Al-Quran untuk orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam mengucapkan hurufnya. Emang kudu hati-hati kalau ngucapin Quran. Salah huruf artinya juga salah. Sekarang yang lagi bertahan At-Tawabin. Nih siap-siap At-Tawabin nih. Bisa apa kagak nih? Ya, alhamdulillah udah hampir setahun setengah, orangnya masih 13. Sama DKM yang satu masih 14 sampai sekarang. Doain biar istiqomah At-Tawabin. Amin ya Rabbal. Iya. Makanya kalau udah ngajar ngaji ya, ala paling gue 2 bulan habis. Iya. Makanya sudah belajar Bu, kalau udah ngajarin sifat huruf, makharijul huruf, nenek-nenek giginya udah langka gitu. Ujung lidah menyentuh gigi seri bagian atas za. Ustaz giginya atu, gimana? Za. Ada yang giginya Bu, maaf giginya itu tambahan begitu. Jadi kalau udah za giginya maju. Gigi dari dokter gigi gitu Bu, ditempel asal itu giginya maju gitu. Lah susah. Lah besok kagak ngaji lagi. Lah Allah Robbi, ngajar Quran emang begitu Bu. Iya. Tapi kan ganjarannya banyak tadi ya Bu. Alhamdulillah. Ya emang kudu sabar. Ya gitulah ngaji Quran. Udahlah ya. Yang kelima Bu, yang kelima, orang-orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan serta membaca Al-Quran, maka nanti Allah akan kumpulkan bersama orang-orang ahli Quran. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang menerima Al-Quran. Nabi Muhammad adalah orang yang menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita kumpulkan bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lanjut. Ini kita belum latihan. Hari ini sebetulnya saya mau menyampaikan surat An-Nas. Kemarin kan Al-Fatihah udah cakep ya. Coba ntar kita baca bareng-bareng ya. Masih cakep apa kagak? Ntar saya mau ngajarin surat An-Nas nih. An-Nas, bukan ngajarin. Ngingetin lu tahu ayah dah. Gue takut kagak bisa ngaji, besok kagak datang lagi. Dilihat siapa itu fotonya Ustaz Nasrul. Wah gue kagak ngaji ini mah dah. Gue takut dites. Enggak ada dites, tenang aja bareng-bareng ya Bu ya. Buat apa? Surat An-Nas itu surat yang kita baca setelah sholat, di dalam sholat juga kita baca. Kalau roman-romannya lagi ngaronin nasi, yang kita baca suratnya surat yang kulhu palak binas itu. Lagi ngaronin nasi, jangan apa kita mikirin ya, kalau aronan gua angus dah. Jadi yang kita baca 3 surat itu kulhu palak binas, biar sholatnya cepet peren. Tapi kalau kita cepet-cepet bacaannya nggak cakep, sholatnya juga nggak khusyuk. Maka nanti kita latihan surat An-Nas. Siap Ibu? Gigi ada gigi. Iya, dikit-dikit insya Allah bisa. Kemarin udah belajar apa kita? Al-Fatihah. Ada berapa Al-Fatihah yang perlu kita perhatikan? 1, cakep. 2, iya. 3, betul. Alhamdulillah, masih ingat ustazahnya.
Ya. Yang pertama Bu, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan ada tawallud atau huruf yang melebihkan atau mengkolkolahkan, karena situ nggak ada huruf kolkolah. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu nggak boleh. Lam itu sifatnya tawassut atau bainiyah di antara rokhawah dan syiddah, maka lamnya agak mengalir sedikit. Kata yang belakang, apaan tahu syiddah? Bagian lu dengerin aja udah, mau ngerti mau kagak, ntar lihat aja di YouTube ya, diulang lagi di rumah. Apa tadi dikata begitu ya. Lam itu adalah huruf sifat bainiyah. Apa Bu? Atau rokhawah. Jadi sifat itu ada yang namanya siddah, ada namanya rokhawah. Nah ini ada di tengah-tengahnya, yaitu bainiyah atau tawassut. Apa itu siddah? Siddah itu adalah suara yang tertahan. Tuh. Jadi kalau mengucapkan huruf yang punya sifat siddah, nggak boleh nyelonong aja, harus ditahan. Apa contohnya? Ba. Ba kan kalau kita sukunkan dia huruf ba, maka ab, tahan kan? Ba maka sifatnya siddah. Tinggal masuk sifat yang kedua yaitu qalqalah. Ab. Pinter. Apa Mbak tadi sifatnya Bu? Siddah. Apa tadi Mbak? Ini kayak 3 jam baru PR ngaji begini nih. Saya mah tenang-tenang, nggak bawa gigi sekarang mah, bibir semua. Mbak adalah sifatnya siddah. Maka jangan ada yang suara mengalir. Itu suara mengalir namanya. Maka lam itu di antara siddah dan rokhawah. Kalau rokhawah itu suara yang mengalir. Apa contohnya? Za. Ketika sukun ada suara yang mengalir Bu? Ada. Maka zai sifatnya rokhawah. Ulang. Kalau siddah apa Bu artinya? Suara yang tertahan. Kalau rokhawah mengalir. Kalau bainiyah tengah-tengah. Apa aja hurufnya? Ada 5, yaitu lam, nun, mim, ain, ro. Lin Umar ada lam, nun, ain, mim, ro. Ada 5. Ulang. Lam, mim, nun, ain, ro. 5 huruf ini adalah huruf bainiyah. Enggak boleh ditahan suaranya dan juga tidak boleh mengalir suaranya. Terdapat dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alnya jangan cepet-cepet. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak boleh begitu Bu. Itu namanya apa? Siddah lamnya. Sedangkan lam di sini adalah bainiyah. Maka bacanya bisa. Awas ya bacanya. Al-Fatihah alhamdulillah rabbil alamin. Itu bacaan salah. Salah apa enggak Bu? Salah. Sekarang yang betul alhamdulillah mim. Mim juga sama. Apa tadi? Bainnya. Alhamdulillahi Rob boleh nggak mengalir suaranya? Nggak boleh. Kenapa? Siddah. Masya Allah pinter-pinter. Rob bil nggak boleh. Rawil nggak boleh begitu. Tadi jenggut nenek-nenek. Ngapa sih lu ngaji begitu? Rob bil alamin. Yuk bersama-sama 1, 2, 3. Cakep, yuk kita a'udzu sampai waladhdallin 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. Naik. Turun. Liki yaumid. Naik. Iyaka nas.
ihdinas siratal siratal an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, dod itu sifatnya rokhwah. Jadi dod itu jangan disidah ya Bu. Walallah, bukan walak, apalagi pipi yang terbuang sono. Walab, begitu. Boleh nggak begitu? Nggak boleh Bu. Jadi dod itu sifatnya rokhwah. Waladh, ada suara yang mengalir. Coba walau lidahnya ke samping, sisi lidah menyentuh gigi geraham atas. Walau ada giginya di geraham, udah kagak keisit keisit ada isitnya, ilok isit kagak. Biarin gigi kagak ada ya keisit. Coba walau satu dua walau. Jadi bukan walau itu namanya sidah, jangan ditahan, salah. Yang betul suaranya ada mengalir. Walau satu dua. Nah, terakhir siratal ladzi 1 2 3 siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya ulangi, ada 5 Bu tadi. 1, saya mengarah agak lupa, ntar giliran sini jadi tontonan doang, pulang-pulang lupa apa tahun dikata gitu. 1, orang yang baca Quran dan rajin mengamalkannya 1 mendapatkan apa Bu? Yang kedua, yang ketiga, keempat, oh ilahin nenek-nenek awet muda. Yang kelima, dikumpulkan orang ahli Quran. Alhamdulillah. Ini roman-roman udah ahli Quran semua ini. Iya. Berikutnya kita ini lanjut. Enggak kesorean kagak? Ya, surat An-Nas. Siap-siap. Kemarin kita udah belajar nada, namanya nada ros. Bukan Rosliana, itu mah tukang cucur. Ini namanya ros. Rupanya nada-nada Al-Quran ada bab namanya bab saut atau suara. Kalau di Malaysia namanya bab tarannum atau mengindahkan bacaan Quran dengan suara. Kenapa? Itu merupakan perintah Allah. Apa dalilnya? Malam yataghanna bil Quran laisa minni, orang yang tidak mengindahkan Al-Quran dengan suaranya maka bukan golonganku, kata Nabi. Hiasilah Al-Quran dengan suara kita yang merdu. Suara cakep-cakep ini. Kalau di rumah ulah nyanyi, lagi ngolek nyanyi. Siapa itu ya, kalau lagi ngolek. Giliran ngaji, auzubillahi minasyaitonirrajim. Terbalik. Ya, ngajinya di suaranya biar indah. Kalau nyanyi membelakangan gak ada pahalanya. Tapi kalau ngaji dengan suara indah ada pahalanya Bu. Karena ada ilmunya. Ya, ada 7 nadanya Bu. Yang pertama ada yang namanya bayati. Bukan Mbak Yati, Mbak Yati bukan jamu. Bayati, apa Bu? Pokoknya ngaji Quran banyak hafalannya aja lebah ini mah. Yang kedua soba. Siapa soba? Cek soba. Soba. Yang ketiga Hijaz. Yang keempat Nahawan. Pernah dengar Nahawan? Siapa? Ya, nah. Yang kelima Ros. Yang keenam Sika. Yang ketujuh Jiharka. Ada berapa? 7. Coba diulang. 1 Poyati. Mbak, ini Mbak Bayati. Yang kedua Soba. Ketiga Hijaz. Yang keempat Nahawan. Kelima Ros. Keenam Sika. Ketujuh Masya Allah, takbir. Bukan keren tuh, pulang dari sini jadi kori semua. Iya, yang udah kita pelajari kemarin Ros.
Apa kuncinya? Tuaga Patma. Kemarin ada yang ngulek bari Tuaga Patma kagak? Ada. Yang penting jangan ampe sholat kita baca Tuaga Patma langsung ditolak sama Allah tuh. Allahu Akbar. Tong jadi imam, jadi makmum ya, gue imam nih sekarang nih ya. Abang-abang udah belajar Tuaga Patma tuh ya. Bacanya bukan Fatihah jadi Tuaga Patma. Yuk, Tuaga Patma yang pertama rendah, yang kedua naik. Siap? Disimak. Tuaga Patma 6 jupan 23. Tuaga Patma. Allah, cakep bener dah. Yang kedua naik. Tuaga Patma 6 jupan 12. Patma 6. Iya, udah bisa ya. Sekarang kita praktek surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir. Naik. Bismillah. 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita baca saya mau kaji sedikit. Setiap ada nun dan mim yang bertasdid dalam keadaan sendirian atau ada temannya sebelum ada tanwin, maka wajib baca gunnah ditahan 2 sampai dengan 3 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Bisa? Jadi kalau ada yang tahan ya Bu. Jangan kentut aja pokoknya. Lagi berat ya, batal. Qul a'udzu birabbin nas. Kita bahas kul tadi sifatnya apa Ibu? Lam sukun tawassut bainiyah. Qul a'udzu birabb, apa sifatnya? Ba syiddah. Maka enggak boleh ada suara yang mengalir. Qul a'udzu birabbin nas. Nasnya panjang 4 harokat. Nas, jangan birabbin nas. Ntar saya nyaut ngapa? Nama saya Nas. Qul a'udzu birabbin nas ngapa? Nasrul gitu, jangan. Nasnya panjang. Kalau nas ini pendek. Nas yang ini panjang. Qul a'udzu birabbin nas. Bisa 1 2. Qul. Nah, belum ditahan. Kebiasaan nih mama begini nih. Ayo dah. N-nya ditahan. Bisa. Kalau saya begini tahan ya Bu ya. Qul a'udzu birabbin nas. 1 2. Nah, begitu. Kalau kita tidak mepanjangkan gunnah itu adalah kesalahan. Namanya kesalahan apa Ibu? Apa kemarin? Baru kemarin ngaji. Lupa lagi. Kalau bocah baru kemarin ngaji. Apa namanya? Khofi. Kalau jali kesalahan yang fatal, kalau khofi ringan. Apa diantara ringannya? Kurangnya gunnah. Itu yang kita baca tadi. Binas itu salah. Kesalahan apa? Khofi. Kurang gunnah. Makanya bacanya biar benar. Ini baru 1 ayat aja udah hampir 10 menit. Ya. Sengaja saya lama-lamain biar bulan besok ketemu lagi sama saya. Qul a'udzu birabbin nas. 1 2. Qul a'udzu birabbin nas. Yang punya anak kudu diajarin. Ya Bu, pulang dari sini. Cucu kumpulin. Gua dapat Anas, ikutin gua. Salah, gede Bu. Lo salah. Ayat kedua, udah tadi udah sama nih ya, sama ayat pertama. 1 2 3 ayat keduanya. Apa ayat keduanya? Qul a'udzu birabb. Yang kedua, maknya panjang apa pendek?
Ngapa dibaca panjang? Tersebut sama panjang. Ayat kedua, pendek apa panjang maknya? Pendek. Malikinas itu ngaji di mana tuh? Mana gurunya siapa? Ntar guru ngaji sama siapa? Ustaz Nasrul. Salahin gue dah. Maknya pendek. Malikin satu dua. Masih ada yang nas. Malikin nas. Ini tahan ya Bu. 1, 2, 3. Ulang dari ayat 1, 1, 2, 3. Qul a'udzu bi kurang. Malikin nas. Harus dibiasain, harus dipaksa. 1, 2, 3 ayat 1. Qul a'udzu bi rabbin nas. 2. Malikin nas. Ayat ketiga. Ilah. Yang salah susur maju. Terus. Alhamdulillah. Itu baru bacaan yang benar. Walaupun tadi ada yang minal jinna, nah, ya, dia lupa. Minal jinna, balik lagi dia. Ulang ayat terakhir tadi ada yang salah. Minal jinnati wan nas. 2, 3. Minal jinnati wan. Alhamdulillah. Nanti tinggal kapan-kapan kita belajar sifat huruf. Sifat huruf itu ada sifat mutadhadah, ada sifat ghairu mutadhadah, ada sifat lazimah, ada sifat aridoh. Nah, puyang-puyang dah. Lebah ini ngajinya kudu privat minimal 10 orang. 10, Jumat biasa udah habis. Ya nggak apa-apa, gimana kita caranya ya. Waktunya sudah hampir habis. Insya Allah bermanfaat. Kalau nanti ada jadwal lagi, insya Allah kita akan coba latihan taranum atau dengan nada nahawan surah Al-Falaq. Insya diamalkan. Tadi ada 5. Apa aja tadi Bu? Bu, tadi ada 5. Lupa lagi dah ya Allah. Kalau saya mah habis pulang dari sini dapat amplop pulang, bodonanan mau ngerti ke mau kagak ke. Lah ibu pulang dari sini rugi. Pulang 1. Masya Allah. Yang kedua, ketiga, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Ada satu sifat yang tadi kita sudah belajar. Namanya sifat apa Ibu? Sifat apa namanya tadi? Syiddah. Yang kedua sifat rokhwah. Tengah-tengahnya Pulau Jawa. Tengahnya baini. Ulang-ulang sifat. Pertama syiddah, yang kedua rokhwah. Tengah-tengahnya bainia. Syiddah apa artinya Ibu? Suara yang tertahan. Contohnya 1 huruf apa tadi? Ba. Rokhwah suara yang mengalir. Hurufnya apa tadi? Za. Tengah-tengah namanya apa? Bainia. Artinya apa? Tidak tertahan, tidak mengalir. Hurufnya ada 5. Ya. Ain, ro. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah belajar surat apa? Surat An-Nas. Apa materi surat An-Nas? Nun bertasdid ditahan. Bisa? Insya Allah. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu dengan Nasrullah yang tampan, indah, mempesona. Jangan lupakan pelajaran yang sudah kita pelajari, insya Allah menjadi manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita bersama-sama saling mendoakan. Kita semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Allahumma, suaranya.
بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم منه ما نسينا وعلمنا من جهلنا وارزق الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم ومنا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.